Selamat datang di channel Dengarkan Buku. Ini adalah audiobook The Count of Monte Cristo karya Alexandre Dumas. Bab 47, Kuda Abu-Abu Bintik. Baron diikuti sang Count melewati deretan panjang apartemen yang keseluruhannya menampilkan kemegahan berat dan kemewahan mencolok. Hingga tiba di boudoir Madame Danglars. Ruangan kecil berbentuk segi delapan, berdinding satin merah muda dan tirai muslin India putih. Kursi-kursinya bergaya antik. Di atas pintu tergantung sketsa gembala dan gembala perempuan bergaya Boucher. Di sisi-sisinya, medali kecil berwarna pastel yang selaras sempurna dengan dekorasi ruangan memesona ini. Satu-satunya di seluruh rumah besar itu yang menunjukkan selera estetika yang jelas. Sebenarnya ruangan ini sama sekali diabaikan dalam rencana dekorasi yang disusun oleh Monsieur Danglars dan arsiteknya. Yang dipilih semata karena ia dekorator paling terkenal dan modis di Paris. Dekorasi boudoir ini sepenuhnya diserahkan pada Madame Danglars dan Lucien Debray. Monsieur Danglars, meski mengagumi barang antik ala masa direktorat, justru sangat meremehkan keanggunan kesederhanaan ruang favorit istrinya. Ruang yang bahkan tak pernah diizinkannya masuki, kecuali jika ia membawa tamu yang lebih menyenangkan daripada dirinya sendiri. Bahkan saat itu pun, ia lebih tampak seperti orang yang diperkenalkan, bukan yang memperkenalkan. Dan sambutan hangat atau dingin tergantung pada apakah tamunya disukai Baroness atau tidak. Madame Danglars, yang meski usianya telah lewat masa muda pertama, masih sangat cantik. Duduk di depan piano, perabotan rumit berhiaskan intarsia indah. Lucien Debray berdiri di depan meja kecil, membolak-balik halaman album. Sebelum kedatangan sang Count, Lucien sempat menceritakan banyak hal tentangnya pada Madame Danglars. Seperti diingat, Monte Cristo meninggalkan kesan mendalam pada semua tamu sarapan di rumah Albert de Morcerf. Meski Debray biasanya tak mudah terkesan, ia tak pernah bisa melupakan pengaruh kuat dari tatapan dan sikap sang Count. Maka deskripsinya pada Baroness dipenuhi warna-warni imajinasinya yang membara. Ditambah cerita ajaib dari de Morcerf, tak heran Madame Danglars menyimak dan mempercayai semua yang diceritakan Debray. Posenya di piano dan Debray di album hanyalah tipu daya berjaga-jaga. Ia menyambut Monsieur Danglars dengan senyum hangat dan ramah. Sang Count menerima hormat formal namun anggun, sedangkan Lucien hanya memberi pengakuan jarak jauh pada sang Count, tapi anggukan akrab pada Danglars. Baroness, kata Danglars, izinkan aku memperkenalkan Count of Monte Cristo, yang direkomendasikan hangat oleh rekanku di Roma. Cukup kusebutkan satu fakta agar semua wanita Paris berebut mengenalnya. Ia datang ke Paris untuk tinggal selama setahun, dan dalam waktu singkat itu ia berniat menghabiskan 6 juta franc. Artinya, pesta dansa, jamuan makan malam, dan pesta taman tanpa henti. Di mana aku yakin Count akan mengingat kita seperti kita pun akan mengingatnya dalam acara-acara sederhana kita. Meski pujian kasar ini terdengar vulgar, Madame Danglars tak bisa menahan rasa penasaran pada pria yang mampu menghabiskan 6 juta dalam setahun dan memilih Paris sebagai panggung kemewahan kerajaannya. Kapan Anda tiba di sini? Tanyanya. Pagi kemarin, Nyonya. Datang seperti biasa dari ujung dunia? Maafkan saya, konon begitulah kebiasaan Anda. Tidak, Nyonya. Kali ini aku hanya datang dari Cadiz. Anda memilih waktu yang sangat tidak menguntungkan untuk kunjungan pertama. Paris musim panas sangat menyedihkan. Pesta dansa dan jamuan sudah selesai. Opera Italia sedang di London. Opera Prancis ada di mana saja kecuali Paris. Teater Prancis? Tentu Anda tahu, itu tak ada di mana-mana. Satu-satunya hiburan tersisa hanyalah balapan kuda biasa di Champ de Mars dan Satori. Apakah Count berniat mengikut sertakan kudanya di balapan itu?
Aku akan melakukan apapun yang dilakukan orang Paris, Nyonya, asalkan aku beruntung menemukan seseorang yang mau membimbingku memahami hiburan yang sedang tren. Apakah kau suka kuda? Aku menghabiskan sebagian besar hidupku di timur, Nyonya. Dan Anda pasti tahu orang timur hanya menghargai dua hal. Keturunan kuda terbaik dan kecantikan wanita mereka. Ah, Count, kata Baroness. Lebih sopan jika Anda menyebut para wanita lebih dulu. Lihatlah, Nyonya. Ini bukti betapa aku butuh guru yang membimbing semua ucapan dan tindakanku di sini. Tepat saat itu, pelayan kesayangan Madame Danglars masuk dan berbisik sesuatu. Wajah Baroness langsung pucat. Aku tidak percaya, ini mustahil. Aku jamin, Nyonya, seperti yang kukatakan. Ia menoleh tak sabar pada suaminya. Apakah ini benar? Apa yang benar, Nyonya? Tanya Danglars, jelas gelisah. Apa yang dikatakan pelayanku? Dan apa yang ia katakan? Saat kusirku hendak memasang kuda di keretaku, ia menemukan kudaku sudah diambil dari kandang tanpa sepengetahuannya. Aku ingin tahu apa arti semua ini. Mohon dengarkan aku, Nyonya, kata Danglars. Oh, tentu. Aku sangat ingin tahu penjelasanmu. Kedua tuan ini akan menjadi juri kita. Tapi pertama-tama, izinkan aku menjelaskan tuan-tuan, lanjut Baroness. Di antara 10 kuda di kandang Baron Danglars, ada sepasang yang kumiliki sendiri. Dua kuda paling indah dan bersemangat di Paris. Setidaknya Monsieur Debray tak perlu kujelaskan lebih jauh, karena kalian berdua tahu betapa cantiknya sepasang kuda abu-abu bintikku itu. Nah, aku sudah berjanji meminjamkan keretaku pada Madame de Villefort untuk berkuda di Bois besok. Tapi saat kursirku mengambil kuda itu, mereka sudah lenyap. Pasti Monsieur Danglars menjualnya demi keuntungan 1000 franc sepele. Ah, betapa menjijikan para spekulan uang ini. Nyonya, jawab Danglars, kuda itu terlalu liar untukmu. Usianya belum 4 tahun dan aku sangat khawatir padamu. Omong kosong, kau tak mungkin khawatir, karena kau tahu aku sudah sebulan mempekerjakan kusir terbaik di Paris. Atau mungkin kau juga menjual kusir itu? Sayangku, jangan bicara lagi tentang itu. Aku janji akan memberimu sepasang kuda yang sama persis, tapi lebih tenang dan jinak. Baroness mengangkat bahu dengan sikap jijik tak terkira. Suaminya berpura-pura tak melihat sikap tak patuh itu, berpaling ke Monte Cristo. Demi kata-kataku, Count, aku sangat menyesal tak bertemu lebih awal. Kau pasti sedang menyiapkan kediaman, kan? Ya, jawab sang Count. Aku ingin menawarkan kuda-kuda itu padamu, hampir saja kuberikan. Tapi seperti kubilang, aku ingin segera melepaskannya. Mereka hanya cocok untuk pemuda. Aku sangat berterima kasih atas niat baikmu, kata Monte Cristo. Tapi pagi tadi aku sudah membeli sepasang kuda kereta yang sangat baik. Dan menurutku harganya wajar. Lihatlah mereka, Monsieur Debray. Kau ahli kuda bukan? Beri pendapatmu. Saat Debray berjalan ke jendela, Danglars mendekati istrinya. Aku tak bisa menjelaskan di depan orang, bisiknya. Tapi tadi pagi kudaku ditawar dengan harga luar biasa. Seorang gila yang ingin cepat bangkrut mengutus pengurusnya membelinya, berapapun harganya. Aku untung 16.000 franc. Tenanglah, kau akan dapat 4.000 franc untuk belanja dan Eugene 2.000. Bagaimana? Bukankah aku benar menjualnya? Madame Danglars menatap suaminya dengan jijik yang mematikan. Ya Tuhan, seru Debray tiba-tiba. Apa? Tanya Baroness. Aku tak mungkin salah. Itu kudamu. Kuda yang kita bicarakan sedang menarik kereta Count. Kuda abu-abu bintikku? Seru Baroness sambil melompat ke jendela. Benar mereka. Danglars terpaku seperti patung. Betapa anehnya.
seru Monte Cristo dengan keterkejutan yang dibuat-buat. Aku tak percaya, gumam sang bangkir. Madame Danglars berbisik pada Debray, lalu Debray mendekati Monte Cristo. Baroness ingin tahu, berapa kau membayar suaminya untuk kuda itu? Aku tak tahu pasti, jawab sang Count. Ini kejutan kecil dari pengurusku. Harganya sekitar 30.000 franc. Debray menyampaikan jawaban itu. Danglars tampak hancur hingga Monte Cristo bersikap iba. Lihatlah, katanya. Betapa tak tahu terima kasihnya wanita. Perhatian baikmu menjual kuda demi keselamatan Baroness tak membuatnya terkesan sedikit pun. Tapi begitulah adanya. Wanita sering memilih yang berbahaya daripada yang aman hanya karena keras kepala. Jadi menurutku Baron, cara terbaik adalah membiarkan mereka mengikuti keinginannya. Dan jika terjadi malapetaka, setidaknya mereka tak bisa menyalahkan siapapun kecuali diri sendiri. Danglars tak menjawab. Ia sibuk membayangkan badai yang akan datang dari dahi Baroness yang kini seperti Zeus dari Olympus. Debray yang melihat awan kelam itu dan tak ingin menyaksikan ledakan kemarahan Madame Danglars, tiba-tiba teringat janji temu dan buru-buru pamit. Monte Cristo tak ingin merusak keuntungan yang diharapkannya, juga membungkuk pamit, meninggalkan Danglars menghadapi amarah istrinya. Sempurna, gumam Monte Cristo pada dirinya sendiri saat pergi. Semuanya berjalan sesuai rencana. Kedamaian rumah tangga keluarga ini kini di tanganku. Sekarang saatnya langkah jenius berikutnya, untuk merebut hati suami dan istri sekaligus. Menyenangkan, tapi tambahnya dengan senyum khasnya. Aku belum bertemu dengan Mademoiselle Eugenie Danglars, yang sangat ingin ku kenal. Tapi aku di Paris, masih banyak waktu. Nanti saja. Dengan pikiran itu, ia masuk ke keretanya dan pulang. 2 jam kemudian, Madame Danglars menerima surat paling menyanjung dari sang Count, memohon agar ia menerima kembali kuda abu-abu bintik kesayangannya. Karena ia tak tahan memasuki dunia mode Paris dengan kereta yang didapat dari penyesalan seorang wanita cantik. Kuda itu dikembalikan dengan perlengkapan yang sama, tapi di tengah setiap roset di kepala mereka, kini tersemat berlian besar. Pada Danglars, Monte Cristo juga menulis, minta maaf atas hadiah aneh seseorang jutawan eksentrik dan memohon Baroness memaafkan gaya timur yang digunakannya mengembalikan kuda itu. Malam itu, Monte Cristo pergi ke Auteuil, ditemani Ali. Keesokan hari sekitar pukul 3, satu pukulan gong memanggil Ali. Ali, kata tuannya saat sang nubia masuk. Kau sering bilang kau sangat ahli melempar lasso, bukan? Ali menegakkan tubuhnya dengan bangga, lalu mengangguk. Aku tak salah duga. Dengan lasomu kau bisa menghentikan lembu? Ali mengangguk lagi. Atau harimau? Ali menunduk setuju. Bahkan singa? Ali melompat maju, menirukan gerakan melempar lasso lalu gerakan singa yang tercekik. Aku mengerti, kata Monte Cristo. Jadi kau pernah berburu singa? Ali tersenyum bangga, menegaskan ia memang sering mengejar dan menangkap singa. Tapi apakah kau yakin bisa menghentikan 2 kuda yang berlari liar tak terkendali? Sang nubia tersenyum percaya diri. Bagus, kata Monte Cristo. Dengarkan, sebentar lagi kereta akan lewat di sini. Ditarik sepasang kuda abu-abu bintik yang kau lihat kemarin. Dengan risiko nyawamu sendiri, kau harus menghentikan kuda itu sebelum pintu rumahku. Ali turun ke jalan, menggambar garis lurus tepat di depan pintu, lalu menunjukkannya pada sang Count yang mengawasi. Sang Count menepuk bahunya, cara ia biasa memuji Ali, yang lalu duduk tenang di batu penjuru jalan, menghisap cibokenya. Sementara Monte Cristo masuk rumah, yakin rencananya akan berhasil. Saat menjelang pukul 5,
sang Count mulai menunjukkan kegelisahan tak biasa. Ia berdiri di ruangan yang menghadap jalan, berjalan mondar-mandir sambil sesekali berhenti mendengar suara roda. Lalu ia memandang Ali. Tapi ketenangan sang Nubia menghisap cibokenya membuktikan ia benar-benar tenang. Tiba-tiba terdengar suara roda mendekat cepat, dan segera muncul kereta yang ditarik dua kuda liar tak terkendali. Sementara kusirnya gagal mengendalikan laju mereka. Dalam kereta itu, seorang wanita muda dan anak laki-laki berusia 7 atau 8 tahun saling berpelukan erat. Terlalu takut bahkan untuk berteriak. Kereta itu berderak mengerikan di atas batu dan sedikit saja hambatan akan menyebabkan bencana. Tapi ia terus melaju di tengah jalan, membuat orang-orang yang melihatnya berteriak ngeri. Ali segera melempar cibokenya, mengeluarkan lasso, lalu melemparkannya dengan sangat tepat, mengait kaki depan kuda di sisi dalam 3 lilitan. Ia terseret beberapa langkah oleh kekuatan benturan, lalu kuda itu jatuh menimpa tiang kereta yang patah, menghentikan kuda kedua. Kusir melompat turun, tapi Ali sudah menggenggam hidung kedua kuda dengan cengkraman besi, hingga kuda itu mendengus kesakitan dan roboh di samping pasangannya. Semua itu terjadi dalam waktu yang jauh lebih singkat daripada menceritakannya. Namun dalam waktu singkat itu, seorang pria diikuti pelayan-pelayan sudah berlari dari rumah tempat kecelakaan terjadi. Saat kusir membuka pintu kereta, pria itu, Monte Cristo, mengangkat wanita yang memeluk bantal dengan satu tangan dan anaknya yang pingsan dengan tangan lain, lalu membawa mereka ke ruang tamu dan menidurkannya di sofa. "Tenanglah Nyonya," katanya. "Bahaya sudah berlalu." Wanita itu menatapnya, lalu dengan pandangan yang lebih ekspresif daripada kata-kata, menunjuk anaknya yang masih tak sadarkan diri. "Aku paham kekhawatiranmu Nyonya," kata sang Count sambil memeriksa anak itu. "Tapi aku jamin, tak ada yang perlu dikhawatirkan. Anakmu tak cedera sedikit pun. Pingsannya hanya karena syok dan akan segera pulih." "Apakah kau yakin? Atau kau mengatakan ini hanya untuk menenangkanku? Lihatlah, betapa pucatnya ia. Anakku, Edward kesayanganku, bicaralah pada ibumu. Buka matamu dan lihat aku sekali lagi. Oh Tuan, demi belas kasihan, panggilkan dokter. Seluruh hartaku tak akan kusesali demi kesembuhannya." Dengan senyum tenang dan lambaian tangan lembut, Monte Cristo memberi isyarat agar ibu yang panik itu tenang. Ia membuka kotak di dekatnya, mengeluarkan botol kaca bohemia berhiaskan emas berisi cairan merah darah, lalu menjatuhkan satu tetes ke bibir anak itu. Begitu menyentuh bibirnya, anak itu meski masih pucat seperti pualam, membuka mata dan memandang sekeliling dengan penuh semangat. Ibu yang gembira itu hampir histeris. "Di mana aku?" serunya. "Dan kepada siapa aku berutang atas penyelamatan ajaib ini?" "Nyonya," jawab sang Count, "kau berada di rumah orang yang merasa sangat beruntung bisa menyelamatkanmu dari penderitaan lebih lanjut. Rasa ingin tahuku yang bodoh menyebabkan semua ini. Seluruh Paris memuji keindahan kuda Madame Danglars, dan aku bodoh ingin tahu apakah mereka benar-benar sehebat itu." "Mungkinkah?" seru sang Count dengan keterkejutan dibuat-buat. "Kuda itu milik Baroness?" "Ya, bolehkah aku bertanya, apakah Anda mengenal Madame Danglars?" "Aku punya kehormatan itu, dan kebahagiaanku atas keselamatanmu berlipat ganda karena sadar aku tanpa sengaja menjadi penyebab bahayamu. Aku membeli kuda itu dari Baron kemarin, tapi karena Baroness jelas menyesal melepaskannya, aku berani mengirimkannya kembali dengan permohonan agar ia menerimanya dariku." "Jadi, Anda pasti Count of Monte Cristo yang sering dibicarakan Hermine padaku?" "Tebakanmu tepat, Nyonya. Dan aku Madame Heloise de Villefort." Sang Count membungkuk seolah mendengar nama itu untuk pertama kalinya.
Betapa berterima kasihnya Monsieur de Villefort atas kebaikanmu. Betapa ia akan mengakui bahwa hanya padamulah ia berutang nyawa istri dan anaknya. Pasti, tanpa bantuan cepat pelayan pemberanimu, anakku dan aku pasti sudah binasa. Aku masih bergidik memikirkan bahaya mengerikan yang kau alami. Aku harap kau mengizinkanku memberi imbalan layak pada pelayanmu. Kumohon Nyonya, jawab Monte Cristo. Jangan manjakan Ali dengan pujian atau hadiah berlebihan. Aku tak ingin ia terbiasa mengharapkan imbalan atas setiap pelayanan kecil. Ali budakku, dan menyelamatkan nyawamu hanyalah kewajibannya padaku. Tapi, potong Madame de Villefort terkesan oleh sikap berwibawa sang Count. Ia mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan hidupku. Nyawanya Nyonya, bukan miliknya, tapi milikku. Sebagai balasan karena aku sendiri yang menyelamatkannya dari kematian. Madame de Villefort tak menjawab lagi. Pikirannya terserap pada pria yang sejak pertama kali dilihatnya telah meninggalkan kesan mendalam. Saat Madame de Villefort tampak melamun, Monte Cristo mengamati wajah anak yang dipeluk ibunya, yang membanjirinya dengan kasih sayang. Anak itu kecil untuk usianya, dan pucat tak wajar. Rambut hitam lurusnya jatuh ke bahu, memberi kilau ekstra pada matanya yang penuh kenakalan dan keinginan melanggar larangan. Bibirnya lebar dan tipis, dan tatapan liciknya lebih cocok untuk anak usia 12 tahun daripada 7 tahun. Gerakan pertamanya adalah mendorong lengan ibunya dan berlari ke kotak tempat sang Count mengambil botol eliksir, lalu tanpa izin mencabut sumbat semua botol di dalamnya. "Jangan sentuh apa-apa, nak," seru sang Count. "Beberapa cairan itu berbahaya bahkan untuk dihirup." Madame de Villefort pucat, menarik lengan anaknya dengan cemas. Tapi setelah yakin anaknya aman, ia juga melirik kotak itu. Dan sang Count tak melewatkan pandangan itu. Saat itu Ali masuk. Melihatnya, Madame de Villefort berseru senang lalu memeluk anaknya erat-erat. "Edward sayang, lihat pria baik itu. Ia menunjukkan keberanian luar biasa. Mempertaruhkan nyawanya menghentikan kuda yang membawa kita, dan pasti akan menghancurkan kereta ini. Ucapkan terima kasih padanya dengan cara terbaikmu, karena tanpa bantuannya kita tak akan hidup untuk mengucapkan terima kasih." Anak itu mengerutkan bibir dan memalingkan muka dengan sikap merendahkan. "Ia terlalu jelek." Sang Count tersenyum, seolah anak itu memenuhi harapannya. Madame de Villefort menegur anaknya dengan lembut tanpa kesan menyalahkannya. "Nyonya ini," kata sang Count pada Ali dalam bahasa Arab, "ingin anaknya berterima kasih padamu karena menyelamatkan nyawa mereka berdua. Tapi anak itu menolak, bilang kau terlalu jelek." Ali menatap anak itu tanpa ekspresi. Tapi gerakan hidungnya menunjukkan pada mata terlatih Monte Cristo bahwa hati sang Arab terluka. "Bolehkah aku bertanya?" kata Madame de Villefort saat bangkit pamit. "Apakah Anda tinggal di sini?" "Tidak," jawab Monte Cristo. "Ini rumah kecil yang baru kubeli. Rumah utamaku di nomor 30 Avenue des Champs-Élysées. Tapi kulihat kau sudah pulih dari ketakutanmu dan pasti ingin segera pulang. Mengantisipasi keinginanmu, aku sudah perintahkan kuda yang sama dipasang ke keretaku. Dan Ali, yang menurutmu sangat jelek," tambahnya sambil tersenyum pada anak itu, "akan mengantarmu pulang, sementara kusirmu tetap di sini memperbaiki keretamu. Begitu selesai, aku akan kirim sepasang kudaku mengantarnya langsung ke Madame Danglars." "Aku tak berani kembali dengan kuda mengerikan itu," kata Madame de Villefort. "Kau akan lihat," jawab Monte Cristo. "Mereka akan sangat berbeda di tangan Ali. Bersamanya mereka akan jinak seperti domba." Ali membuktikannya. Ia mendekati kuda yang baru saja berhasil ditegakkan dengan susah payah, mengusap dahi dan hidung mereka dengan spons berisi cuka aromatik, lalu mengelap keringat dan busa di mulut mereka.
Ia bersiul keras, menggosok tubuh mereka beberapa menit, lalu dengan tenang memasang mereka ke kereta sang Count. Yang mengejutkan semua orang yang menyaksikan kegilaan kuda itu sebelumnya, Ali justru harus memukul mereka dengan keras agar mau bergerak. Dan bahkan setelah itu, kuda abu-abu bintik yang terkenal itu kini berubah menjadi binatang lamban dan bodoh. Hanya berjalan pelan, hingga Madame de Villefort butuh lebih dari 2 jam untuk tiba di rumahnya di Faubourg Saint-Honor. Begitu upacara selamat datang selesai, ia segera menulis surat berikut pada Madame Danglars. Sayangku Hermine, aku baru saja selamat dari bahaya mengerikan dan berutang nyawa pada Count of Monte Cristo yang kemarin kita bicarakan. Yang tak kuduga akan kulihat hari ini. Ingat betapa kejamnya aku menertawakan pujianmu yang kau anggap berlebihan. Kini aku akui, deskripsimu yang antusias justru jauh di bawah kenyataannya. Kudamu sempat sampai Ranelagh, lalu tiba-tiba berlari liar seperti gila hingga aku dan Edward miskin hanya berharap tak hancur berkeping-keping menabrak benda pertama yang menghalangi. Saat itulah, atas isyarat sang Count, seorang pria asing, Arab, Negro atau Nubia, setidaknya berkulit hitam, tiba-tiba menangkap dan menghentikan kuda itu meski nyawanya sendiri terancam. Count segera datang, membawa kami ke rumahnya dan membangunkan Edwardku. Ia mengantarkan kami pulang dengan keretanya. Keretamu akan dikembalikan besok. Kudamu tampak lesu, seperti kesal karena dikalahkan manusia. Tapi Count menjamin, istirahat 2 atau 3 hari dengan makan jelai akan membuat mereka kembali sehebat atau semengerikan kemarin. Adieu, aku tak bisa berterima kasih banyak atas tumpangan kemarin, tapi aku tak menyalahkanmu atas kelakuan kudamu, karena justru itu memberiku kehormatan bertemu Count of Monte Cristo. Edward menanggung kecelakaan itu dengan keberanian ajaib, tak bersuara, hanya pingsan di pelukanku. Valentine kirim salam hangat untuk Eugene-mu. Aku pelukmu dengan sepenuh hati. Heloise de Villefort. P.S. Tolong carikan cara agar aku bisa bertemu Count of Monte Cristo di rumahmu. Aku harus dan akan bertemu dengannya lagi. Aku baru saja membuat Monsieur de Villefort berjanji mengunjunginya, dan kuharap kunjungan itu akan dibalas. Malam itu, petualangan di Auteuil dibicarakan di mana-mana. Albert menceritakannya pada ibunya. Chateau Renaud menuturkannya di Jockey Club. Debray merinci panjang lebar di salon menteri. Bahkan Beauchamp menyisihkan 20 baris di surat kabarnya, memuji keberanian dan kegagahan sang Count, hingga semua wanita aristokrat menganggapnya pahlawan terhebat hari itu. Rumah Madame de Villefort dipenuhi pengunjung yang ingin mendengar langsung kisah petualangan romantis itu. Dan seperti diramalkan Heloise, Monsieur de Villefort mengenakan setelan resmi dan sarung tangan putih, memerintahkan pelayan berpakaian lengkap mengendarai keretanya malam itu juga ke nomor 30 Avenue des Champs-Élysées.